Ya, ada pertanyaan seperti ini. Mohon jawabannya. Saya mau memulai menjadi motovlog. Kalau durasinya 1-2 jaman itu apa perlu diedit apa tidak ya Om? Soalnya jarak saya kerja perjalanannya bisa sampai 2 jaman. Oh iya Om, kalau jalannya itu aja apakah penonton bosan atau tidak? Soalnya tempat kerja jalannya ya cuma itu. Mohon jawabannya serta penjelasannya Om. Terima kasih. Oke, mari kita bahas. Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sampai dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Ya, selamat datang di Mandek Motovlog ya. Kali ini Mandek Motovlog sedang berada di Lamongan. Untuk yang belum tahu, Mandek Motovlog itu motovlogger yang hidupnya di dua alam. Maksudnya kadang di Gunung Kidul, kadang di Lamongan. Karena Mandek Motovlog berasal dari Gunung Kidul meskipun KW bukan asli. Terus bekerja di Lamongan. Jadi video-video Mandek Motovlog berisi video-video yang berada di Gunung Kidul atau berada di Lamongan atau berada di antara Gunung Kidul dan Lamongan. Gitu mas bro. Desa Dagen, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Ya, ke pembahasan ya. Yaitu ada pertanyaan seperti itu, videonya videonya kalau 1-2 jam itu perlu diedit atau tidak. Ya, di komentar itu kadang berisi pertanyaan ya. Di komentar video saya itu kadang ada pertanyaan yang bisa saya jawab langsung di komentar itu. Ada kalanya perlu dijawab agak panjang di video seperti ini. Oke, video 1-2 jam ini saja saya sudah mulai merinding ya. Membayangkan video motovlog berdurasi 1-2 jam. Ya anggap saja 2 jam gitu ya. Kalau menurut peraturan memang nggak ada. Video motovlog itu harus sekian menit memang nggak ada. Tapi ini berhubungan ke kira-kira ada yang nonton atau tidak. Tapi juga ini berpulang ke jenis konten motovlognya ya. Karena motovlog itu banyak macamnya. Ada yang motovlog road trip atau merekam suatu perjalanan dari satu titik ke titik lain, atau motovlog yang membahas pariwisata, atau motovlog yang cari gara-gara di jalan, atau motovlog settingan. Jadi berpulang ke jenis konten motovlognya. Tapi kalau video motovlog itu sampai 2 jam ya kepanjangan mas bro atau mbak bro ya. Jadi saran saya, kalau memang tujuannya itu road trip ya, untuk mengabadikan perjalanan berangkat dan pulang kerja, dan memang durasi perjalanannya itu 2 jam, ya jangan direkam semua. Kalau menurut perhitungan kira-kira ya, perjalanan 2 jam itu ya kira-kira jarak 80 km, 80 sampai 100 km lah. Ya buat saja perjalanan video berdasarkan kilometer. Jadi misalnya jaraknya itu 80 km ya, buat saja video dengan jarak 10 kilometeran atau 20 kilometeran. Kalau tujuannya untuk mengabadikan perjalanan berangkat dan pulang kerja atau berangkat kerja saja. Atau bisa juga berdasarkan durasi. Misalnya durasi ideal konten motovlog itu ya 10 menitan. Meskipun saya pernah bikin konten sampai dengan 45 menit ya. Tapi idealnya sebaiknya ya 10 menitan saja. Nanti besok bikin lagi di jalan berikutnya, maksudnya dilanjutkan dari video yang kemarin sampai titik mana, dilanjut lagi selama 10 menit lagi, gitu aja dulu. Terus perlu diedit atau tidak ya, ini juga tergantung ya. Kalau memang nggak mau ada yang terlewatkan di perjalanan itu ya nggak usah diedit. Tapi ada syaratnya. Kalau video tanpa diedit ya sebaiknya sampean itu ngomong terus di video. Jangan diam. Karena kalau diam itu biasanya penonton juga bosan. Usahakan tidak ada jeda diam yang terlalu lama. Misalnya sampai 5 detik, 10 detik diam nggak ngomong. Jangan seperti itu. Tapi kalau memang untuk awal-awal ya butuh belajar sih. Karena ngomong di video itu juga suatu hal yang tidak mudah untuk pemula. Karena kebanyakan
hanya bisa merekam video saja tanpa bisa ngomong. Kalau ini perlu latihan ya. Jadi gitu ya. Saran saya sebaiknya jangan sampai jam-jaman. Biar penonton itu tidak mengalokasikan waktu terlalu lama untuk menonton video sampean gitu. Jadi untuk editing ya bergantung ya. Kalau memang tidak ada yang ingin terlewat, tidak ingin ada yang terlewat, sebaiknya ya nggak usah diedit, nggak masalah. Tapi ya itu harus ngomong ya, jangan sampai diam. Awas nih meneng sampean. Awas kalau diam, wah PDIP dan Golkar itu. Jadi mulai saja Mas Bro atau Mbak Bro, mulai saja membuat konten motovlog dengan tujuan pertama itu dulu mengabadikan perjalanan berangkat dan pulang kerja. Terus untuk berikutnya, kira-kira kalau jalannya itu saja ya, itu saja, kira-kira penonton bosan atau tidak? Ya jelas bosan. Ya pasti bosan Mas Bro. Kalau sampai ngevlognya nggak pakai membahas sesuatu, kecuali ketika ngevlog di jalan yang sama, di kondisi ya di tujuan yang sama, ada yang dibahas, ada topik yang dibahas. Tentunya penonton akan menyimak topik yang sedang sampean bahas. Contohnya podcastnya dari Kobuser ya. Dari Kobuser kalau bikin konten ya di dalam ruangan itu, studio itu. Besok bikin lagi ya di situ. Kemarin bikin ya di situ. Tapi selalu saja ada topik yang baru, entah bintang tamunya, entah kadang Deddy Kobuser sendiri ngomong dewe, tapi pembahasannya selalu berbeda-beda. Jadi penonton akan menyimak apa yang sedang dibahas gitu, bukan melihat studionya. Ngapain melihat studio? Nah, sama halnya ketika sampai ngevlog di jalan yang sama, kalau nggak ada yang dibahas ya penonton akan bosan. Upload video baru jalannya iku meneh, terus gak ngomong apa-apa meneh. Belok kanan ya, kalau lurus sana itu ke Lamongan, ke Makassar, ke Palembang. Ya Mas Bro, ke Lamongan kota itu. Kalau ini ke arah Kecamatan Solokuro. Ya seperti yang sedang saya bahas seperti ini ya. Video ini sedang membahas sesuatu, jadi pemandangan kanan kiri ini menjadi tidak terlalu penting. Seandainya saya ngevlog di sini terus besoknya ngevlog di sini lagi, besoknya di sini lagi tanpa membahas sesuatu, ya penonton pasti akan bosan. Jadi kalau memang jalannya itu saja yang dilewati, ya sebaiknya ada sesuatu yang dibahas. Bahas apa? Ya apa saja. Misalnya membahas apa yang dilihat ketika perjalanan. Kalau ini butuh latihan ya, dilatih saja. Dulu saya memulai motovlog juga seperti itu. Berangkat dan pulang kerja saya pasang kamera, terus sampai di rumah saya tonton, saya evaluasi, meskipun tidak saya upload di YouTube, hanya untuk pembelajaran saja. Jadi mulai saja sambil ngomong sedikit-sedikit, terus nggak usah malu ya. Nggak usah malu ketika ngomong di video seperti ini, karena ketika ngomong seperti ini tidak ada orang yang tahu. Kita ngomong sendiri di video, terus di dalam helm, nggak ada orang yang tahu karena hasil video masih ada di dalam kartu memori, belum kesebar kemana-mana. Kecuali sampai live streaming ya, langsung ketahuan itu kalau ada kesalahan. Kalau seperti ini kan ada kesalahan bisa diedit, bisa dibuang gitu. Contohnya ketika saya ngevlog ini juga banyak kesalahan ini, dan tentunya juga saya edit. Nanti saya kasih tahu ya di belakang video ini, di akhir video ini, kesalahan apa saja yang telah saya buat, saya rangkum di akhir video ini. Jadi kalau rute perjalanan sampean hanya itu saja, pulang kerja lewat situ, berangkat kerja lewat situ, pulang kerja lewat situ, ya direkam saja terus sambil ngomong sedikit-sedikit sambil belajar. Terus saran saya ya, sekerja-kerjanya sampean ya, sesibuk-sibuknya setiap hari, saya yakin ada hari libur ya, entah ketika tanggal merah atau hari Minggu, Sabtu Minggu, ada hari libur. Ya saran saya gunakan waktu itu untuk bikin konten. Ya bisa dimulai dari berangkat dan pulang kerja, nanti ketika libur ditambahi bikin konten motovlog dengan rute yang berbeda dari berangkat dan pulang kerja gitu Mas Bro. Nggak usah jauh-jauh dulu, yang dekat rumah saja dulu, dari
satu kecamatan ke kecamatan berikutnya gitu. Jadi itu Mas Bro ya, Mbak Bro juga. Jadi kalau ingin membuat konten motovlog ya dimulai saja dari berangkat dan pulang kerja. Terus nanti dikembangkan sambil jalan. Apa yang kurang ditambahkan, apa yang kira-kira salah diperbaiki, seperti itu. Oke ya, seperti itu pembahasan kali ini. Semoga bisa memberi jawaban atas pertanyaan yang masuk. Kalau sampean punya pertanyaan, terus kira-kira pertanyaannya sampean berujung ke obrolan, silakan DM saja di IG saya atau inbox Messenger Facebook. Link ada di deskripsi. Kalau sampean suka dengan konten-konten motovlog, silakan subscribe channel ini. Siapa tahu ujuk-ujuk saya lewat di depannya rumah sampean. Jadi omahe sampean mlebu YouTube gitu. Atau kalau sampean ingin berbuat baik, ingin menyumbang saya sebotol bensin eceran, silakan scan QR code yang ada di layar ini atau sampai klik link traktir.co.id yang ada di deskripsi. Oke ya, video saya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum. Salam satu aspal. Mohon jawabannya. Saya malu ada pertanyaan seperti ini ya. Terima kasih. Ngopo rek? Di pertanyaan di video kadang ada pertanyaan yang bisa aja nggak usah malu ngomong di video. Karena apa?